Kita nih kayaknya nggak cuma beras gandum Ya, gitu. saya kira kita itu kan hidup tidak satu saat begitu ya. Iya. Itu terbentuk sudah amat sangat lama. Anak mewarisi ayah ibunya dulu mewarisi mbahnya, neneknya. Wajib. Kita tidak bisa menyebut makanan kalau itu tidak aman. Itu harus jadi underline yang setebal-tebalnya. Tidak bisa menyebut makanan kalau itu nggak tidak aman. Ya. Halo Sobat Media, jumpa kembali di Asmentalk Ceritain Aja. Ruang diskusi santai tapi berisi dari Forum Asistensi Media Nasional. Bersama saya Azahra dan di edisi khusus Hari Pendidikan Nasional ini, kita bakal mengasistensi isu yang krusial banget nih buat ketahanan negara kita, yaitu tentang pangan. Tentu nggak sendirian, sudah hadir narasumber kita yang benar-benar pakar di bidangnya. Beliau adalah Rektor Universitas Shahid, sekaligus Ketua Umum PATPI, Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan Indonesia, Profesor Dr. Insinyur Giatmi MSI. Selamat sore, Dr. Selamat sore, Mbak Zahra. Ya, sehat ya, Prof. Sehat, alhamdulillah. Jadi kita senang banget nih bisa menghadirkan Prof di Asmentalk episode kali ini. Oke nih, Prof. Jadi lewat Asmentalk ini kita pengen banget nih menjembatani informasi soal inovasi pangan kepada masyarakat supaya makin clear. Gitu. Kita punya 10 pertanyaan yang udah dirancang nih, pertanyaan titipan yang dirancang khusus untuk mengulik visi dari Prof Giatmi. Kita mulai dari yang paling mendasar dulu ya, Prof. Oke. First thing first nih, Prof. Pemerintah kan lagi ngebut banget buat swasembada pangan yang mandiri nih di tahun 2026 ini. Menurut kacamata Prof sebagai pakar, kira-kira peran teknologi yang paling krusial nih apa sih? Biar stok pangan kita nih nggak cuma ada jumlahnya, tapi juga secara gizi dan rasa tuh juga unggul. Gitu. Ya, terima kasih Mbak Zahra. Saya kira Indonesia ini kan negara agraris ya. Sebetulnya amat sangat tidak layak kalau sampai kita teriak-teriak kekurangan pangan. Tapi di satu sisi negara luas, kemudian penduduknya juga banyak juga ya, tapi 280 juta gitu. Memberi makan orang sebanyak itu memang juga bukan hal yang mudah gitu ya. Bukan yang nggak mudah. Kemudian di mana juga posisi geografis kita itu begitu luas, tetapi juga terpecah-pecah dalam ribuan pulau. Kita punya 17.000 pulau gitu kan, itu juga satu tantangan tersendiri. Nah, apalagi kalau kita kaitkan dengan keinginan negara untuk berswasembada dengan potensi yang sebegitu luas, kita punya keinginan untuk berswasembada. Nah, dalam hal ini menurut saya swasembada itu tidak semata-mata dalam hal kuantitas, ya. Tetapi betul. Tadi Mbak Zahra mengatakan inovasi memang sangat benar, gitu ya. Karena selain dari sisi kuantitas memang harus cukup, kemudian yang kedua dari sisi inovasi, ya. Inovasi dalam hal ini kita membutuhkan teknologi pangan yang komoditas itu tidak disimpan begitu saja, tetapi harus proper misalkan sehingga ketika di dalam proses penyimpanan tetap bagus kualitasnya, kemudian juga inovasi dalam hal pengolahan karena sekali lagi bahwa antara satu daerah dengan daerah lain itu produk pangan ini harus dibawa didistribusikan karena satu daerah mungkin penghasil komoditas A, yang lain komoditas B. Nah, untuk diversifikasi kan nggak bisa kemudian yang dikatakanlah kalau di Madura misalkan makanannya di situ yang bagus jagung, suruh makan jagung terus.
Kalau di Indonesia Timur misalkan sagu, suruh aja makan sagu terus, tidak bisa begitu juga ya. Nah, kita berharap masing-masing saling bertukar jenis dan sebagainya. Nah, itu butuh inovasi pengolahan, katakanlah begitu, termasuk juga inovasi di dalam penyimpanan ya, termasuk juga misalkan pengemasan seperti itu ya. Jadi saya kira kita memang semua pihak itu harus bekerja sama sinergis gitu ya. Petaninya memproduksi beras atau produk bahan pangan yang lain apapun, apakah itu dari baik nabati kemudian hewani misalkan gitu ya, termasuk misalkan kalau nelayan juga bagaimana menangkap ikannya ketika nyampe di darat itu juga masih kondisinya bagus, peternakan demikian juga ya, itu seperti itu. Jadi kan kebutuhan kita kan dari nabati hewani harus lengkap. Iya. Nah, kalau tadi kan tentang inovasi ini banyak, gimana kita juga harus, gimana ikan tuh segar, gimana kalau misalkan gandum atau sagu itu juga lebih menarik gitu kan, supaya masyarakat juga tertarik nih dengan pangan lokal gitu. Nah itu gimana sih Prof? Karena kan sekarang ini udah sangat hype banget nih AI atau apapun itu yang sifatnya otomatisasi gitu. Menurut Prof nih gimana peran AI ini atau otomatisasi ini, kita nih sesiap apa sih untuk untuk melakukan sistem itu gitu, supaya kita bisa menekan angka food loss atau ya supaya ketika produksi ini bahan nggak kebuang sia-sia gitu. Ya, saya kira kalau dengan kemajuan yang sekarang semua digitalisasi, semua bisa dilakukan bukan bisa dilakukan tetapi bantuan. Kalau saya melihat bahwa AI atau digitalisasi itu membantu tool ya, alat untuk membantu. Apakah ketika di dalam produksi, misalkan untuk standarisasi, ya, standarisasi, kemudian juga monitor ya, monitor itu kan penting. Standarisasi atau memonitor itu di seluruh rantai pasok, ya, di seluruh rantai pasok sehingga makanan yang dari farm ya, kemudian sampai ke konsumen, ke meja konsumen, bahkan sampai mulut konsumen itu dalam kondisi yang terbaik. Itu butuh bantuan juga untuk itu, bahkan sekarang untuk ngetrace melacak apakah ini produknya bahannya menggunakan bahan halal atau tidak, karena kan kita sudah mencanangkan bahwa produk pangan yang beredar di Indonesia itu harus mencantumkan logo halal lah gitu ya. Betul. Nah itu harus bisa ditrace. Nah itu bantuan AI sangat membantu sekali. Sangat membantu. Berarti untuk saat ini AI itu sudah sangat membantu dan udah deket banget nih tentang tekpang di Indonesia gitu kan. Nah, tapi dengan adanya seperti itu pun ya, yang masih banyak diperdebatkan nih di masyarakat. Kenapa sih masyarakat nih masih lebih familiar gitu dengan beras atau gandum, padahal kan pangan lokal Indonesia nih banyak gitu, ada umbi-umbian, ada sagu gitu kan, dan ada banyak lainnya tuh. Itu gimana Prof? Jadi supaya kita nih kayaknya nggak cuma beras gandum ya, gitu. Saya kira kita itu kan hidup tidak satu saat begitu ya. Itu terbentuk sudah amat sangat lama. Anak mewarisi ayah ibunya dulu mewarisi mbahnya, neneknya. Kita kebetulan bangsa kita dikaruniai produksi beras yang lumayan besar gitu ya. Artinya cocok, tanah kita cocok untuk usaha padi gitu, beras. Sementara di Eropa sana atau di Amerika di sana cocok dengan gandum ya. Nah mereka ini dengan gandum misalkan gitu. Jadi ya kultur itulah yang dari turun temurun ya, meskipun di satu sisi ada semacam, saya tidak mengatakan bahwa itu kesalahan sejarah, bukan, tetapi
memang kita pernah mengalami satu hal karena kita merasa pernah bersuasembada beras gitu, sehingga kemudian itu di apa ya, di frame-nya masyarakat kalau tidak makan beras nggak makan biasanya. Pertama tidak makan, yang kedua adalah kastanya. Ya, kastanya misalkan berasi nasi di daerah Papua. Padahal Papua mungkin beberapa apa namanya komoditas bisa lebih baik, ubi misalkan ya lebih baik. Tapi itu tadi ada semacam orang-orang dari Jawa gitu yang memperkenalkan itu dan dianggap itu makanan yang lebih tinggi kastanya dibanding ubi, beras dianggap ini. Dan itu kemudian kan pemerintah kemudian memfasilitasi itu memfasilitasi itu sehingga ya sudah akhirnya orang-orang Papua pun terbiasa dengan makan beras. Orang apa namanya daerah seperti China dan sebagainya itu kan mie ya kan, ya mereka biasa makan mie gitu. Nah apa namanya kita sudah, tapi di satu sisi contohnya misalkan mie instan kita yang paling terkenal saya sebut misalkan Indomie lah gitu ya. Itu mereka untuk membuat orang Indonesia mau makan mie, terbiasa untuk makan mie karena mereka kan pengusaha ya, kan pengennya produknya laku disukai kemudian disukai banyak orang. Itu membutuhkan waktu, konon membutuhkan waktu sampai 25 tahun. Cukup lama 25 juga. Tahun ya. Nah, sekarang kita mau membalikkan nih. Mau membalikkan kemana nih arahnya? Apakah akan orang Papua kemudian diminta untuk makan sagu lagi atau ubi lagi gitu ya. Nah, atau kemudian kita apa namanya? Paling yang kita bisa lakukan kan bagaimana kita mengedukasi masyarakat, terutama apa namanya anak-anak mudanya gitu untuk diversifikasi. Karena kalau diversifikasi itu apa namanya? Kalau saya bilang ini yang sering menjadi yang sering dipermasalahkan kan sumber karbohidrat ya. Sumber karbohidrat dikaitkan dengan banyak masalah, katakanlah supaya tidak diabetes misalkan. Nah, coba makan yang meskipun itu sumber karbohidrat tapi gulanya rendah, rendah, seratnya tinggi misalkan. Nah, akhirnya kalau kami cerita sedikit di Universitas Syahid ya, di kami itu sekarang sedang melakukan banyak riset terkait dengan pembuatan beras, kami menyebutnya beras analog ya. Wah, gimana itu tuh? Dari sagu. Jadi bentuknya karena kebetulan kita ada kerjasama dengan Jepang, kegiatannya memang utamanya adalah rumput laut. Rumput laut. Nah, rumput laut ini kan rumput laut itu kegunaannya banyak sekali, ya banyak sekali. Nah, ini kalau untuk dipangan apa nih? Dan terutama adalah memang untuk functional food, pangan fungsional. Jadi kita coba supaya kegunaan atau pemanfaatan rumput laut ini sebanyak-banyaknya gitu. Kita coba introduksikan kepada beras, pembuatan beras. Karena begini, anak-anak muda saja yang di wilayah penghasil sagu itu mereka tidak makan sagu gitu ya, karena mereka cara makan sagunya kan biasanya dibikin papeda gitu kan, papeda mungkin kok dianggap kurang menarik gitu kan. Nah, ya sudah, ini bahan bakunya sagu. Kita beri kita optimalkan pemberian rumput lautnya sebanyak-banyaknya, kemudian kita bentuk dalam bentuk beras. Jadi makannya, proses mengkonsumsinya sama persis dengan beras. Secara rasa itu? Secara rasa juga tidak mengganggu gitu. Jadi plain aja gitu. Plain kayak nasi. Iya, tapi mungkin kandungan gulanya lebih rendah dari nasi. Karena dari sisi bahan baku sudah memang sudah
sudah itu ya, sudah rendah ya. Terus di situ kita juga bisa menyebut itu pangan fungsional karena selain glycemic index-nya rendah, seratnya tinggi. Seratnya tinggi karena rumput lautnya kan seratnya tinggi gitu. Iya. Jadi itu sih yang sekarang ini sedang kita kembangkan. Tapi itu sudah secara industri itu sudah belum. Masih riset, tetapi minggu lalu tim yang dari Jepang ke sini kita beri makan siang gitu, lunch dengan hasil riset kita, dengan riset kita mereka bilang it's okay gitu, karena mereka menginginkan kegiatan riset ini nanti di hilirnya ya, di ujungnya berharap ini juga bisa dikomersialkan. Itu. Nah, ini kita sedang memulai, nanti pengembangannya bisa dengan sagu atau sumber-sumber karbohidrat yang lain. Rumput laut kan juga macam-macam ya, macam-macam. Sekarang kita pakai cotonein, nanti mungkin akan pakai rumput-rumput yang lain kayak gitu. Tapi itu proses pembuatannya itu, researchnya itu di dalam kampus aja di kampus, di USAHID. Di USAHID ini? Laboratorium di lantai 7 ya. Itu dilakukan oleh mahasiswa prodi apa tuh, Bu? Teknologi pangan. Teknologi pangan, baik ya, mahasiswa maupun dosen. Ya. Nah, tadi ngomongin soal functional food nih. Kira-kira nih functional food di Indonesia yang sudah ada gitu, bisa nggak sih, Prof, head to head gitu sama produk-produk dari luar gitu kira-kira? Saya kira functional food itu apa sih? Functional food itu kan makanan, produk pangan, bahkan tidak hanya produk pangan sebetulnya kalau functional food ya, definisinya kan apakah itu komoditas atau yang produk olahan yang selain nilai gizinya juga ada manfaat lain ya. Manfaat lain yang biasanya di dalam definisinya itu untuk pencegahan. Ya, untuk pencegahan. Produk kalau saya bicara tentang produk olahan ya, produk pangan olahan yang fungsional itu banyak sekali yang secara tradisional sudah dikembangkan di Indonesia. Contohnya apa tuh, Prof? Contohnya tempe. Ya, tempe itu bahkan orang secara internasional orang menyebutnya itu superfood. Superfood. Ya, karena kandungan senyawa bioaktifnya itu sangat macam-macam lah, tinggi gitu ya. Bioaktifnya tinggi sehingga manfaat untuk kesehatan sangat bagus gitu ya. Belum lagi dari sisi tempe itu kan produk fermentasi. Ya. Kalau dari kedelai itu proteinnya masih utuh. Ya. Kalau kita makan, katakanlah even itu direbus misalkan, makan itu proteinnya masih utuh. Utuh banget. Pencernaan kita butuh waktu, butuh usaha yang lebih keras. Tapi kalau sudah dalam bentuk tempe itu kita sudah dibantu nih oleh mikroorganisme ya, mikroba, sudah dipecah-pecah lebih menjadi asam amino ya. Kalau protein menjadi asam amino yang ketika masuk ke usus kita itu bisa dicerna lebih cepat, lebih baik gitu kan. Sudah ada bantuan di situ. Kemudian jamu-jamuan, ya minuman jamu ya. Kalau disebut pangan fungsional itu kita menyebutnya minuman jamu. Itu rempah-rempah kita luar biasa. Sumber rempah-rempah kita itu banyak sekali yang itu kemudian bisa dikategorikan sebagai minuman fungsional. Misalkan itu contoh itu. Jadi kita kaya dengan rempah-rempah. Makanya dulu kita dijajah oleh orang dari luar, negara luar, karena ada rempahnya itu. Nah, mereka tahu persis bahwa rempah-rempah itu adalah sumber senyawa bioaktif sebagai pangan fungsional itu. Jadi makanan-makanan turunannya banyak sekali gitu ya. Tuh. Tapi kalau untuk sekarang kan ya mungkin itu yang banyak juga yang sudah terkenal. Tapi gimana nih, Prof, kalau yang masih secara UMKM gitu kan? Gimana sih secara yang UMKM Indonesia nih kita bisa punya standar keamanan tinggi gitu buat
ya biar go internasional, biar bisa tembus pasar global gitu. Iya. Selain yang tadi udah disebutkan gitu, ini Iya. terkhusus untuk UMKM-nya aja gitu. Ya, kalau UMKM kan selain memang seringkali kita kalau dari sisi pendidikan ya dari institusi pendidikan kita banyak melakukan semacam edukasi Ya. pengabdian masyarakat, penyuluhan bagaimana mereka memproduksi makanan secara higienis untuk menjaga keamanan pangannya selain untuk inovasinya ya. Kemudian juga standar-standar yang memang diperlukan oleh satu industri yang apakah itu kecil atau besar kan ketika harus nyampe ke konsumen kan produknya harus selain memang enak, selain menarik kan juga harus aman. Itu. Nah itu selain itu memang dibutuhkan juga katakanlah campur tangan pemerintah ya, harus turun tangan melalui dinas-dinas yang ada. Saya sih melihat mungkin belum cukup, tetapi ada upaya pemerintah untuk di dalam proses pembinaan untuk UKM naik kelas dan sebagainya gitu ya. Baik itu oleh Kementerian Perindustrian, Kementerian UMKM karena kementerian banyak sekali. Jadi terus dari Badan POM ya. Juga. Itu turun tangan sebetulnya ya. Memang perlu ditingkatkan terus-menerus untuk menjadi produk yang penerimaannya tinggi, menarik dan memang juga secara ini menyehatkan gitu untuk masyarakat gitu. Berarti itu mungkin belum tapi berjalan ya, berjalan menuju ke sana gitu. Nah, saya juga mengulik nih informasi kan Prof pernah bahas nih soal ketahanan pangan di Jakarta gitu kan. Nah, di mana lahan makin sempit, terus gedung juga makin banyak. Di tahun 2026 ini nih, kira-kira teknologi pengolahan pangan yang bagaimana? Supaya pas nih buat kita yang tinggal di perkotaan dengan kondisi ya lahan nih udah sangat terbatas gitu. Itu tuh gimana, Prof? Kalau Mbak membaca indeks global security index ya. Global Food Security Index ya. Itu Singapura pernah nomor 1 dunia. Bisa gimana itu? Mbak Zahra ya. Mbak Zahra bisa bayangkan Singapura emangnya punya lahan? Enggak kan? Tetapi kan ya saya tidak pro impor tidak. Ya, tetapi ketahanan pangan, ketahanan pangan itu kan ininya food security ya, bukan food safety. Food security itu indeksnya itu dibangun oleh beberapa indikator. Yang pertama ketersediaan. Kemudian keterjangkauan. Keterjangkauan ini baik dari sisi distribusi, kalau ketersediaan udah pasti ya, ada produknya ada. Keterjangkauan ini bisa jadi keterjangkauan dari sisi distribusi maupun keterjangkauan dari sisi harga. Masyarakat punya akses ya, akses dalam hal untuk mendapatkan itu dari sisi secara ekonomis daya belinya ada enggak? Gitu kan. Yang berikutnya adalah dari sisi food safety-nya. Food safety. Keamanan pangannya Food gitu. security. Food security itu ketahanan pangan. Kalau keamanan pangan itu food safety. Beda. Saling keterkaitan tapi beda. Food safety itu bagian dari food security gitu ya. Jadi ya masyarakat harus mendapatkan bisa mengakses pangan selain dari sisi harga tapi juga harus aman, bernilai gizi misalkan gitu ya. Nah, kalau di Jakarta lahannya memang relatif sudah menyusut ya. Kalau untuk produk seperti beras saya kira mungkin tidak gitu ya. Makanya kemudian mereka harus bekerja sama dengan daerah-daerah lain untuk bisa menyiapkan itu gitu. Iya sih. Menyiapkan itu. Jadi supaya ketahanan pangannya di Jakarta itu masih bagus ya, karena masih bisa menyediakan
ya, menyediakan tidak harus dari Jakarta sendiri gitu kan, tapi daerah ini bisa menyediakan itu. Kemudian juga sudah ada upaya-upaya untuk bukan untuk apa namanya staple crop, artinya tidak untuk tanaman seperti penghasil karbohidrat atau bahkan mungkin untuk sumber hewani ya, tapi setidaknya ada istilah yang mungkin Mbak Zara pernah ini dengar, urban farming. Urban farming. Ya, urban farming itu apa namanya? Farming, pertanian di perkotaan. Wow. Ya, di perkotaan. Nah, itu biasanya apa? Biasanya yang katakanlah seperti sayur, yang apa namanya? ditanam di apakah hidroponik atau di pot-pot, karena kan lahannya sudah relatif nggak ada, gitu kan. Jadi bisa dengan pot-pot kecil, yang kecil di setiap pekarangan ada, begitu. Nah itu seperti itu urban farming ya. Tapi yang jelas Jakarta mau nggak mau memang harus bekerja sama dengan daerah-daerah lain ya di Indonesia. Apakah untuk sumber karbohidrat, sumber protein. Karena di Jakarta untuk membuat apa istilahnya itu memelihara ternak ya itu harus izin. Karena gitu. Ininya kan bisa mengganggu tetangga lingkungan gitu. Ya itu. Berarti kalau di perkampungan di daerah-daerah lain gitu selain Jakarta berarti, tapi kira-kira tuh masih perlu ada izin juga nggak? Kayak maksudnya? Di Jakarta untuk kayak bikin peternakan gitu. Iya pastilah. Pasti kalau nggak bisa ditimpukin sama tetangga. Nah, iya pasti. Iya. Bahkan kan saya masih ingat dulu kalau saya nggak tahu sekarang ya. Tapi kalau dulu kita miara ayam aja harus ada izin atau kemudian mereka menyuntik gitu. Soalnya rumah saya pernah didatangin itu. Punya ternak apa, kemudian kalau ini mereka vaksin dan sebagainya gitu. Gitu. Ya kecuali mungkin piaraan kali ya, piaraan yang bukan untuk ternak ya. Piaraan yang bukan untuk ternak. Tapi kadang kan piaraan aja tuh itu kadang mengganggu gitu kan, apalagi untuk ternak gitu ya, benar-benar harus izinnya. Karena rumah kan sekarang udah dempet-dempet semua, lingkungan nggak memungkinkan. Ya. Nah kalau di situasi sekarang ini kan cuaca lagi ekstrim-ekstrimnya nih gitu kan, kadang panas, kadang mendung, hujan, banyak banjir gitu-gitu kan ya. Nah gimana nih teknologi pasca panen kita sekarang bisa melindungi kualitas bahan baku? Ya, saya kira justru disitulah diperlukan teknologi pangan ya untuk proses-proses baik dari sisi pengolahannya ataupun dari penyimpanannya. Katakanlah begini, syarat mutu beras misalkan, syarat mutu beras itu 14% misal, 14. Ya 14%. Dengan kondisi yang ada sekarang misalkan ya, nah itu kalau misalkan sembarangan di dalam penyimpanan dan sebagainya, kalau terutama kalau mass storage ya, artinya penyimpanan besar gitu, itu kalau ini bisa berasnya katakanlah bisa jamuran dan sebagainya. Nah itu kan harus pakai teknologi itu ya. Jadi untuk yang penyimpanan besar memang harus bulog misalkan ya, itu harus pasti sudah menghitung itu. Menghitung apa istilahnya itu kelembapan ruangan di situ, suhunya dan sebagainya. Itu yang terkait dengan iklim. Nah kemudian katakanlah untuk kalau di teknologi pangan juga ada istilahnya modified packaging, kemasan yang dimodifikasi, ya kemasan yang dimodifikasi sehingga makanan itu ketika nyampe ke konsumen itu dalam kondisi yang masih bagus, masih baik gitu kan, masih aman untuk dimakan dan sebagainya. Itu dari sisi teknologi pangan ya. Kami di Usaha HIT itu juga ada pengembangan bioplastik ya. Bioplastik yang apa namanya, saat ini kami sedang penelitian apa namanya bioplastik yang dikombinasikan dengan sensor aktif, sehingga katakanlah kalau misal bioplastiknya sendiri
ya memang kemasan itu artinya biodegradable, Iya. ya. Karena kalau dikaitkan dengan lingkungan kan, kalau plastik-plastik sekarang kan susah ya, susah diurai. Nah ini kita mengembangkan bioplastik, lagi-lagi kaitannya dengan rumput laut juga, ya, rumput laut, dari bahan rumput laut. Nah kemudian ditambah lagi ada sensor. Jadi katakanlah kita menggunakan sensor dari bahan alami. Kalau misalkan pangan yang dikemas itu busuk, rusak misalkan, rusak, ini warna dari bahan alami ini akan berubah. Akan berubah sehingga kita bisa nyatakan bahwa itu produk itu jangan dimakan lagi. Gitu. Jadi memang masih baru dari satu indikator saja, yaitu pH. Jadi kan kalau terutama ini adalah untuk produk-produk dalam percobaan kami ya, dari produk perikanan itu kalau busuk ya itu basah, kemudian pH-nya menjadi basah. Nah itu akan mengubah indikator tadi, mengubah warna. Nah kalau warnanya berubah ya sudah, jangan dikonsumsi lagi diantaranya ya. Tapi berarti di usaha tersendiri juga sudah banyak ya praktek-praktek yang riset banyak, ya. Research juga. Ya. Nah ini kan jadinya sebuah insight juga nih buat banyak masyarakat atau Gen Z seperti saya atau bahkan Gen Alpha yang akan nanti juga memasuki dunia perkuliahan gitu kan. Nah itu menurut Prof bagaimana sih wajah teknologi pangan di masa depan itu tuh gimana supaya generasi ini banyak gitu yang tertarik untuk menjadi teknopreneur gitu. Karena kan itu hal yang kalau diomongin sekarang orang mungkin banyak yang gak ngerti, tapi tetap aja ke depannya kan kita tetap butuh pangan gitu. Makanan itu dibutuhkan sejak bayi lahir ya sampai di bibir liang lahat. Ya kan? Dari sejak bayi lahir sampai di bibir liang lahat itu pasti butuh makanan. Cuman bentuk makanan seperti apa yang kita mau sajikan, kan itu. Oke, 6 bulan pertama bayi sebaiknya misalkan harus sebaiknya, maksud saya bukan harus, sebaiknya adalah ASI eksklusif 6 bulan. 6 bulan. Oke. Bersyukur kalau misalkan ibunya sehat. Bisa memberi cukup ASI untuk anaknya. Bagaimana kalau tidak? Karena sesuatu hal. Apakah karena ibunya kerja atau mungkin karena tidak keluar gitu ya, ASINya tidak keluar dengan baik. Kan membutuhkan asupan yang lain. Nah, itu teknologi pangan itu. Ahli teknologi pangan yang bisa mendesain susu bayi ya. Saya tidak mempromosikan susu formula ya. Tetapi kan tetap ada kebutuhan. Ya kan? Kan ada kebutuhan. Kalau misalkan ya langsung aja susu sapi segar gitu. Nah, itu luar biasa itu istilahnya, kalau susu sapi segar dari sapinya entah di mana, bayinya entah di mana, misalkan itu kan. Nah itu kan butuh teknologi itu ya, butuh teknologi. Terus kalau mau pergi-pergi dan sebagainya gitu, itu dari bayi nih. Belum begitu katakanlah setelah 6 bulan kan MPASI misalkan, makanan pengganti ASI atau makanan tambahan dan sebagainya, itu butuh makanan-makanan ya. Oke, kalau misalkan bagusnya bikin sendiri deh misalkan gitu ya. Tapi jangan lupa bahwa ada orang saat ini punya banyak keterbatasan untuk bisa melakukan pengolahan sendiri. Ya kan? Nah, makanya kemudian ahli teknologi pangan memikirkan itu. Untuk membuat produk pangan untuk si balita dan sebagainya. Dan seterusnya ya. Belum lagi sekali lagi orang kan kebutuhannya selalu ingin yang lain, selalu berubah, selalu ingin inovasi baru. Nah itu gitu. Saya kira Mbak Zahra pasti oke, makan makanan yang real food misalkan ya, real food iya, tetapi kan juga tetap pengen sesuatu hal yang lain kan gitu kan. Nah disitulah teknologi pangan ya. Kemudian ketika sakit dan sebagainya gitu.
Berarti tentang teknologi pangan ini sebenarnya harusnya banyak Iya, harusnya banyak sangat. Betul, dibutuhkan dan betul. butuh juga ya penerus-penerus gitu. Jadi Iya. bisa sangat diminati nih Iya, untuk iya, teman-teman di iya. luaran sana gitu. Mhm. Kadang kan orang ada yang ngiranya nggak cuan gitu. Kalau Mhm. masuk ke pertanian nanti jadinya apa gitu kan. Jangan salah ya, katakanlah kalau ada ya lomba lah gitu atau apa ini. Yang saya lihat misalkan gini, lomba entrepreneurship, ya entrepreneurship itu rata-rata yang ikut dari prodi apapun, dari jurusan apapun, sering kali yang dibikin adalah makanan. Coba cek ya makanan gitu. Sekarang makanan seperti apa? Apakah dari sisi kuliner atau memang produk-produk olahan yang sentuhan teknologinya itu tinggi misalkan gitu ya, seperti itu. Saya kira itu jawabannya itu. Karena memang karena orang tahu pasti bahwa makanan itu dibutuhkan gitu sangat dibutuhkan ya. gitu. Daily ya kan, day to day itu butuh. Bahkan tadi disebut sampai mulut yang lahat pun masih sangat dibutuhkan. Gitu. Oke, nah di sini pertanyaan terakhir nih. Jadi the golden question lah gitu. Kalau Prof harus pilih salah satu fokus utama, satu fokus utama supaya Indonesia ini di tahun 2030 nanti beneran jadi lumbung pangan dunia nih. Prof bakal pilih yang mana? Naikin produksi, canggihin teknologi, atau edukasi konsumennya? Jadi lumbung, konsumennya bisa nggak tuh kira-kira? Saya kira kalau edukasi konsumen kaitannya dengan lumbung, saya nggak tahu kaitannya di mana ya. Kalau tapi meningkatkan produksi dengan teknologi. Oke. Ya, satu itu on farm ya. Kemudian di off farmnya, ya di off farmnya itu membutuhkan bagaimana teknologi penyimpanannya dengan baik, di food chain-nya lah ya, pola-pola distribusi atau rantai pasok ya, rantai pasoknya harus dijaga, itu butuh teknologi. Even misalkan tadi yang saya katakanlah ikan misalkan, formalin nggak boleh. Iya. Mengurangi palka tahu ya? Palka itu jadi kapal penangkap ikan, itu ada ruangan khusus untuk menyimpan ikan. Dikasih es, dikasih es, ruangannya jadi sedikit ya. Ya, tapi ya memang sekarang ini katakanlah kalau misalkan dikasih es kan ini, tapi kan ketika teknologi berkembang, itu bukan kita membawa es, tapi ruangan itulah yang bisa membekukan misalkan. Kan itu teknologi gitu ya, teknologi gitu. Terus setelah itu kemudian inovasi di dalam proses pengolahannya ya, supaya ketika nyampe konsumen mungkin tidak untuk memberi nilai tambah lah intinya. Nilai tambah, jadi tidak semata-mata komoditas mentah gitu, tapi sudah dalam bentuk yang sudah mungkin ready to eat atau mungkin sekedar ready to cook misalkan ya. Kalau ya katakanlah kalau di kita itu masih sangat memungkinkan, masih sangat ini untuk mendapatkan bahan-bahan segar gitu kan. Tapi kalau nanti makin lama kemudian orang makin sibuk dan sebagainya kan susah itu. Mereka pasti butuh hal-hal yang sifatnya itu tadi. Apakah memang memberi nilai tambah dalam bentuk olahan atau memberi nilai tambah dalam bentuk gizi. Bukan gizi, katakanlah gini, untuk hanya sekedar siap masak saja, itu kan butuh teknologi juga. Iya gitu. sih. Iya kan, kayak gitu. Jadi itu sih. Jadi teknologi meningkatkan produksi dan itu juga butuh teknologi. Untuk pasca panennya iya gitu. Dan itu juga butuh teknologi. Jadi yang tadi saya sebutkan itu sebenarnya dilakukan secara bersamaan ya, nggak bisa dipilih salah satu gitu kan. Oke. Nah karena ini tadi nih pertanyaan terakhir nih, apa boleh nggak dikasih statement akhir dari Prof untuk
untuk audiens gitu yang menonton tentang gimana inovasi pangan, yang mana ini sangat penting banget nih untuk ketahanan negara kita gitu. Iya, iya. Jadi makan itu sesuatu hal yang pasti ya, karena dibutuhkan, pasti kita butuh. Cuman makan yang dalam bentuk yang seperti apa. Iya. Maka yang dibutuhkan adalah selain ada. Ya, tersedia itu juga sekali lagi bukan hanya barangnya ada, tetapi juga memang harus terjangkau. Daya beli masyarakat ada. Ya, daya beli masyarakat ada. Setelah itu adalah yang dari sisi keamanan pangannya. Itu wajib. Kita tidak bisa menyebut makanan kalau itu tidak aman. Itu harus jadi underline yang setebal-tebalnya. Tidak bisa menyebut makanan kalau itu nggak aman. Ya. Katakanlah karena keracunan, karena busuk, kan itu nggak makanan itu. Udah kan bahkan di Islam aja selain halal juga harus thayyib. Ya kan? Jadi kalau nggak aman, iya itu bukan makanan. Itu entahlah apa disebutnya, kalau kemudian beracun, kemudian menimbulkan kesakitan kan gitu. Itu. Terus yang kedua ya memang dari sisi kita manusia, maka produk makanan yang harus nyampe di kita adalah memang juga memberikan selain untuk gizi atau memang kebutuhan metabolisme ya, itu juga memang harus enak. Enak tentu ya. Ya, karena kita manusia, gitu kan. Kita manusia gitu, kecuali kalau ayam kita hewan gitu, kita kasih ya sudahlah. Gak peduli rasanya. Pokoknya gitu. Yang penting ini bisa kamu gemuk, misalkan kan gitu. Tapi kalau manusia kan nggak bisa begitu, ya. Enak, jadi ya bergizi. Harus sifat dari makanannya itu memang layak untuk dimakan, ya. Oke, ya. Obrolan kali ini sangat mind-blowing juga karena tentang pangan itu vibes-nya masa depan banget gitu kan, apalagi sekarang banyak sentuhan-sentuhan teknologi supaya kita makin berinovasi juga karena kan manusia juga sebenarnya kalau dari tadi saya dengar kayaknya banyak maunya juga ya. Kita butuh yang bergizi tapi maunya yang enak, tapi kadang maunya juga yang cepet gitu. Di situ kan juga peran teknologi sangat dibutuhkan gitu. Terima kasih kepada Prof. Giatmi yang sudah meluangkan waktunya di sore hari ini untuk diskusi santai tapi berisi di Asmental Ceritain Aja. Oke teman-teman, itu obrolan seru kita bareng Prof. Giatmi. Ingat, pangan itu soal kedaulatan dan sebagai anak muda atau generasi, kita juga harus ambil peran nih gitu. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih. Oke. Terima kasih ya Prof.